Nah, kita juga akan ngobrol-ngobrol terkait kasus ini. Kita akan update juga ya eh, bersama dengan Kombes Pol Farman. Parman. Oke. Direktur Kriminal Umum Polda Jawa Timur. Selamat pagi Pak Parman. Iya pagi Mas. Oke, baik. Dan seperti apa kronologi penemuan mayat dalam koper ini, Dan? Ya, selamat pagi semua. Selamat pagi Selamat pagi, Komandan. pemirsa. Eh, Perlu kami sampaikan kepada rekan-rekan bahwa diawali dengan adanya laporan polisi tanggal 23 ya pagi tentang adanya temuan koper warna merah di tempat pembuangan sampah. Kemudian kami tindak lanjuti tentunya melalui serangkaian kegiatan penyelidikan. Kemudian kita mengetahui bahwa ternyata eh, diduga mayat dalam koper itu berinisial eh, sebagaimana korban itu ya, atau atas nama Uswatun. Kemudian dari itu kita lakukan serangkaian penyelidikan, baru kemudian kita ketahui bahwa ternyata sebelum terjadi ada kegiatan-kegiatan atau perbuatan yang sudah dilakukan. Seperti itu, Mas. Eh, Lalu apa yang menjadi motif pelaku membunuh istri sirinya ini ya Pak Parman? Atau bisa dikonfirmasi juga, ini sudah istri siri atau bukan Pak Parman? Awalnya dari pengakuan memang dari tersangka ini mengakui bahwa korban adalah istri sirinya. Namun setelah kami cross check kembali, ternyata tidak ada bukti-bukti yang menguatkan bahwa memang sudah pernah dilakukan pernikahan siri itu. Nah, kemudian baru kami tanyakan kembali, sebetulnya ini kamu sudah nikah siri atau belum? Ya. Ternyata uh, dijawab belum. Itu hanya untuk mengelabui saja oleh tersangka, sehingga tersangka ini bisa bebas masuk ke kos-kosan dari korban tersebut. Gitu, Mas. Ya. Nah, apa yang menjadi motif? Apakah memang seperti yang disebutkan oleh pelaku bahwa korban ini masih sering memasukkan laki-laki lain ke kamarnya atau bagaimana, Pak? Iya, dari serangkaian penyelidikan dan pemeriksaan kemarin, keterangan dari tersangka memang sebelum dilakukan pembunuhan itu, mereka berdua berada dalam satu kamar di hotel. Awalnya hanya berbincang-bincang, kemudian memang sebelumnya ada permintaan uang dari korban kepada tersangka, dan tersangka sudah menyiapkan uang itu untuk diberikan kepada korban. Namun ketika sedang berdialog, ada korban ini mendengar bahwa tersangka akan memiliki anak yang kedua. Korban ini tidak terima karena meminta untuk dinikahkan, namun tidak dinikahkan. Akhirnya keluarlah bahasa-bahasa yang eh, tidak enak kepada tersangka ini, dengan salah satunya mendoakan kalau nanti anaknya perempuan, ya didoakan tidak baiklah gitu nanti jadinya. Nah, itu juga yang menimbulkan eh, kemarahan. Karena kemarin kita lakukan rekonstruksi sementara, itu korban secara serta-merta ketika ada pembicaraan yang menyangkut anaknya itu langsung berbalik badan dan mencekik gitu.
Seperti itu, Mas. Oke. Apakah ada senjata atau alat-alat lainnya yang ditemukan yang mungkin digunakan, Pak? Atau dengan cara mencekik tadi? Pada waktu kejadian dari prarekonstruksi yang kita lakukan itu pada saat itu belum menggunakan alat. Jadi karena tempatnya dalam satu ranjang berdampingan gitu, sehingga tersangka ini hanya membalikkan badannya, kemudian langsung dalam posisi mencekik korban. Sampai sempat jatuh dari tempat tidur ke lantai, itu masih dalam posisi mencekik korban. Ya, pada akhirnya beberapa menit kemudian korban lemas dan ketika dicek tidak bernyawa lagi. Seperti itu, Mas. Izin Komandan, informasinya kan itu dimutilasi ya Komandan ya. Itu apakah pisaunya itu sudah disiapkan oleh pelaku ya Komandan ya? Tadi seperti yang kami sampaikan dalam prarekonstruksi disampaikan untuk pengakuan sementara bahwa pisau itu belum dipersiapkan pada saat pembunuhan itu terjadi. Ya. Awalnya itu dilakukan dengan cara mencekik hingga terjatuh dari tempat tidur, itu juga yang menyebabkan kemungkinan dalam otopsi itu ada pendarahan di kepala yang menyebabkan salah satunya penyebab kematiannya itu ada peran pendarahan di kepala itu. Iya. Samping kekurangan oksigen. Iya. Artinya bukan pembunuhan berencana ya, Pak Dir? Oh, kalau perencanaannya sudah memang direncanakan. Oke. Jadi pertemuan itu mereka rencanakan bertemu oleh tersangka itu memang sudah dengan niat mau bunuh gitu. Seperti itu, Mas. Berarti dikenakan pasal pembunuhan berencana atau bagaimana, Pak Dir? Oh iya, dengan ini pasal pembunuhan berencana pastinya. Iya, oke. Nah, koper ini kabarnya ditemukan di beberapa daerah, di beberapa tempat. Itu seperti apa, Pak? Kopernya ditemukan di Ngawi. Tapi beberapa potongan tubuh itu ditemukan di beberapa tempat. Seperti contoh bagian kepala yang ditemukan di daerah Trenggalek. Kemudian potongan kaki yang ditemukan di daerah Ponorogo. Seperti itu, Mas. Oke. Sejauh ini siapa saja yang sudah dilakukan pemeriksaan, Pak Farman? Kita sudah lakukan beberapa saksi pemeriksaan terkait perkara ini. Tentunya kepada yang bersangkutan atau tersangka kita lakukan pemeriksaan, kemudian juga kepada reception hotel yang pada saat itu menerima check-in dari hotel kebenarannya. Kemudian juga beberapa ahli kita mintakan keterangannya juga, termasuk dari kedokteran forensik, untuk menanyakan apakah memungkinkan dengan pisau itu, pisau kecil ya, itu kan mutilasi terhadap korban itu. Dengan hasil ya memang kalau dilihat dari sayatan-sayatan yang ada itu memungkinkan untuk digunakan pisau tersebut, gitu, Mas. Ya, Komandan, mungkin itu kan di dalam CCTV itu ada ya yang beredar nih di kita ya, Komandan, di wartawan. Itu ada sosok satu orang tuh di hotel. Dalam rekonstruksi mungkin apakah ada mungkin perkembangan, Komandan, soal tersangka baru mungkin ya, Komandan? Iya. Jadi kemarin dalam rilis juga sudah saya sampaikan, memang ada satu orang sebagaimana yang ada di CCTV yang beredar, itu adalah masih kerabat dari tersangka. Apa perannya pada saat itu? Sampai sejauh ini hasil pemeriksaan baik kepada tersangka maupun kepada yang bersangkutan
bahwa kerabatnya itu ditelepon setelah terjadinya pembunuhan. Gitu. Setelah terjadinya pembunuhan, jadi si pelaku ini setelah melakukan pembunuhan bingung. Hasil rekonstruksi kemarin bingung memindahkan jasadnya ke suatu tempat, kemudian sempat berpikir, baru 1 jam, 1,5 jam kemudian nelpon kerabatnya ini minta dijemput gitu, minta dijemput ke hotel. Setelah dijemput ke hotel, setelah datang si kerabat ini hanya diminta untuk mengantarkan tersangka ini ke Tulungagung, ke rumah neneknya yang kosong untuk mengambil koper itu, Ya. koper merah itu. Nah, untuk keperluan apa kita sudah tanyakan dan kita dalami, dan kita masih dalami. Ya, keterangan sementara mengatakan itu bahwa si kerabat ini tidak sampai menanyakan untuk kepentingan apa gitu. Seperti itu. Dia hanya mengantarkan si pelaku ini ke Tulungagung, kemudian drop lagi ke hotel tersebut. Makanya kalau dilihat di CCTV yang beredar itu, rekan-rekan punya, posisi kerabatnya itu kan hanya duduk di situ. Iya. Ya, duduk di depan teras dari kamar hotel itu. Tidak berbuat dan tidak juga mengangkat gitu koper itu. Pengakuan seperti itu sementara, Mas. Oke. Kenapa pelaku memutilasi korban, Pak Dir? Nah, dari hasil pemeriksaan disampaikan bahwa mutilasi itu dilakukan karena tubuh korban itu tadinya maunya dimasukkan utuh dalam koper tersebut. Ya. Nah, tapi ketika dicoba untuk dimasukkan tidak cukup, gitu Mas. Sehingga baru muncul ide untuk memutilasi. Ini pengakuan sementara ya. Nah, pengakuan sementaranya seperti itu. Dicoba beberapa kali, diawali dari kepala, kemudian kaki, baru pangkal kaki sebelah kiri, dan terakhir itu adalah betis sebelah kanan. Gitu. Dicoba berkali-kali untuk dimasukkan, karena tidak cukup, akhirnya dimutilasi satu persatu. Tapi ini masih kami dalami, Mas. Ya. Masih kami dalami apakah keterangan yang diberikan itu memang sudah benar atau hanya kamuflase. Karena kalau memang itu adalah tidak direncana, kenapa harus dibuang secara terpisah gitu kan? Iya. Itu kan ada indikasi untuk mengelabui gitu. Nah, ini masih kami dalami, Mas. Iya. Ya. Izin Komandan, infonya pisau itu kan baru dibeli di pasar ya Komandan ya. Tapi menurut ya informasi juga nih Komandan, itu pernah dipakai juga untuk masak itu. Itu benar Komandan ya? Ya, jadi gini Mas. Ada kecocokan keterangan dari tersangka ini bahwa pisau itu dibeli di salah satu minimarket. Betul, sudah kami cek, memang ada pembelian itu dan ada struknya kami dapatkan. Kemudian sesaat setelah, ini kan cukup lama ya waktunya. Kejadian itu tanggal 19, tanggal 23 baru dibuang gitu. 22 malam lah baru dibuang gitu. Jadi ada waktu 3 hari gitu ya, spend waktunya ya. Pisau ini sempat dibawa pulang setelah lakukan mutilasi itu, sempat dibawa pulang dan digunakan oleh keluarga untuk memasak gitu. Informasi sementara. Oke. Nah, kabarnya korban memiliki anak ya. Anaknya ini tinggal bersama korban atau bagaimana? Kemudian bagaimana saat ini kondisinya, Pak Dir? Hasil dari keterangan yang kami dapatkan dan hasil penyidikan kami, betul korban punya 2 anak dan tinggal bersama istrinya.
Seperti itu, Mas. Oke. Baik kalau begitu. Pak Farhab, terima kasih banyak sudah bersama kami pada pagi hari ini. Kami nanti akan ikuti juga perkembangannya. Oke, terima kasih, Ya, Mas. terima kasih, Komandan. Terima kasih Pak Dir, selamat pagi. Selamat pagi, Komandan. Pagi. Baik, Sobat iNews, baru saja kita jumpai di Reskrimum Polda Jawa Timur, Kombes Pol Farman. Oke, jadi memang saat ini masih dalam pendalaman, artinya meskipun ada pengakuan dari pelaku, tapi tentu penegak hukum tidak serta-merta percaya ya, pasti akan ada penyidikan, investigasi dan sebagainya untuk membuktikan bagaimana kronologis, kemudian motif dan lain sebagainya dalam peristiwa pembunuhan dan mutilasi ini. Dan ini memang sadis ya. Sadis. Ya, dalam mutilasi untuk menghilangkan jejak lah artinya, ya kan? Karena mungkin ya kalap ya, gelap mata ya. Gelap mata. Tapi ini yang menarik nih, pelaku ini bisa memutilasi dengan baik gitu loh. Artinya cukup gitu loh. Maksudnya cukup ya, karena dia menurut pengakuan dia itu pernah memotong kambing gitu. Jadi dia ngikutin itu gitu loh. Ngeri juga makanya saya kan. Gitu. Karena tuang jaga kambing. Iya. Pas Idul Adha tuh. Bisa. Iya. Jadi pengalaman dari situ dia makanya pangkal paha kan menurut komandan ya kan. Pangkal paha dulu baru yang ke lain kan. Ngeri ya? Dia udah tahu lah itu kan kambing kan diangkat seperti itu gitu. Oke, itu dan pemilihan pisaunya juga kan dia tahu sekali tuh. Itu kan bisa buat ngiris itu kan. Kalau yang saya lihat di foto barang bukti ya, pisaunya kan kecil ya. Bukan golok atau apa gitu kan. Berarti memang udah direncanain tuh ya? Iya, rencana untuk memutilasi lah tadi seperti yang disampaikan komandan juga. Iya. Itu katanya pelaku tuh anggota ini ya, pencaksilat. Pencaksilat. Iya. Jadi sama ya sama Om Said ya? Aduh. Nggak tahu kalau saya perguruannya saya nggak tahu dia perguruan apa. Aku lah, masalah aku. Iya, jadi ya anggota pelatih silat. Dan ranting gitu. Anggota ini ya LSM anti korupsi ya? Ya kabarnya seperti itu. Ya RTH disebut oleh pihak kepolisian adalah warga dusun Banaran Desa Gombal, Kecamatan Pakel, Kabupaten Tulungagung dan dia merupakan ketua ranting perguruan silat di Tulungagung, juga bertindak sebagai LSM. Selain itu dikatakan juga bahwa RTH disebut-sebut sebagai anggota aktif sebuah LSM bergerak di bidang sosial, kemasyarakatan dan anti korupsi. Lalu apa sanksi hukumannya? Nah, tadi soal pembunuhan berencananya, pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana subsidiar pasal 338 KUHP, subsidiar pasal 351 ayat 3 KUHP dan pasal 365 ayat 3 KUHP. Pelaku terancam hukuman mati atau seumur hidup. Nah, respon dari keluarga ayah korban Uswatun Kasana berharap agar tersangka dihukum seberat-beratnya. Oke, kita akan terus ikuti perkembangannya sampai vonis nanti.